Jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes adapter charger dari brand unit yang support 120 watt GAN 3. Ini masuk dalam kategori adapter charger sakti. Nah, kali ini saya tes untuk mencharging ke device Xiaomi ekosistem, mulai dari ponsel Xiaomi Quick Charging 18 watt, Xiaomi Mi Turbo Charging 33 watt. Dan ini ada juga ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt. Yang paling dahsyat ini ada Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hyper charging 120 watt sesuai dengan daya maksimal yang ada pada adapter charger ini. Nah, kali kan saya fokus untuk pembahasan pada port yang akan saya gunakan USB-A ini. Lihat, dia USB-A. Kemudian dengan bantuan kabel charger dari brand Robot juga support hyper charging 120 watt. Seperti apa performa adapter charger unit ini untuk mencharging ke berbagai macam device Xiaomi ekosistem? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian adapter charger unit GAN 120 watt yang dikemas dengan kemasan warna hitam kombinasi kuning seperti ini. Lalu di dalamnya ada plastik atau kemasan seperti ini sebagai tempat adapter charger. Di dalamnya lagi ada ini semacam user manual. Nah, seperti ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, lihat ini. Nah, oke. Lalu kita akan dapat adapter charger unit GAN 120 watt. Tampilan fisik adapter charger ini menggunakan model cat doff. Lalu ada tulisannya unit plus tulisan 120 watt GAN 3. Kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong. Dari sisi sini ada dual USB, satu USB A dan satu USB C. Coba saya cek dari sisi jumlah port yang ada di USB A. Nah, lihat ini, dia ini ada 4 pin. Lihat ya, terlihat ya. Nah, 5 pin. Yang ada di sini satu, tengah-tengah, lihat itu ya. Nah, terlihat, kemudian di belakang 4. Nah, totalnya sekali lagi USB-A-nya ada 5 pin. Kemudian kita cek dari sisi bagian colokan, ini ada berbagai macam sertifikat. Lihat ini, mulai dari CI, gambar rumah, gambar tempat sampah, dan lain-lain. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari adapter chargernya model UCH 437, output power 120 watt dan berbagai macam struktur daya. Silakan dilihat sendiri. Intinya ini lihat 20 volt output USB-C nya ya, 20 volt 3,25 ampere. Kalau seperti ini menurut saya sekitar 65 watt ya kalau tidak salah. Mohon dikoreksi bila salah ini. Ini silakan dikalikan. Kemudian output USB-A ini lihat 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt. Nah ya, jadi seperti ini struktur daya yang ada di adapter charger unit GAN 120 watt. Dilihat dari sisi finishing product atau build quality, tulisannya sangat rapi pengerjanya, tidak salah-salah. Lihat ini. Kemudian dari sisi spesifikasi juga kecil tapi rapi. Dilihat dari sisi tulisan yang lainnya, lihat dari sisi port USB-A juga kecil. Tidak terlalu kecil sih, ya lumayan standar tapi juga rapi. Tidak salah-salah sablonan atau tulisannya. Kemudian kita lihat dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Lihat ini, sangat rapi pengerjaannya. Nah, kita lihat jelas rapi. Dari sisi finishing antara casing hitam dan putih juga sangat rapi. Kemudian dari sisi port, lihat ini, menurut saya juga rapi. Saya balik seperti ini, lihat rapi. Nah, jadi dari sisi finishing product atau build quality unit ini sudah lebih dari cukup. Ini coba saya ketok-ketok perbandingan antara adapter charger unit dengan adapter charger polosan seperti ini. Mulai dari sisi unit dahulu saya ketok-ketok, silakan didengarkan. Enak, tek tek tek. Coba dari sisi sini. Enak, tek tek tek. Coba saya ketok-ketok bagian adapter charger polosan dari sisi sini. Tang 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 gitu ya. Coba dari sisi sini ada prek 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 gitu. Jadi dari sisi diketok-ketok unit GAN 120 watt ini lumayan tebal adapter charger casingnya. Dari sisi tempel magnet saya ada membanding unit GAN 120 watt adapter charger polosan dan adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Nah, ini saya ada model magnet seperti ini.
Pertama dari sisi unit dahulu. Nah, lihat ini ya, saya tempelkan magnetnya, saya taruh di sini, lihat. Dia tidak nempel magnet. Artinya colokannya itu berkualitas, tidak mudah berkarat ya. Nah, lihat ini. Kemudian coba kita bandingkan dengan misalnya adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Lihat ini saya tempelkan. Dia juga tidak nempel. Nah, ya, jadi standar colokan dari unit ini setara dengan adapter charger bawaan Vivo Flash Charging 80 watt. Sekarang coba adapter charger polosan ini saya tempelkan, dia nempel. Nah, ini kualitas colokan yang ya kualitas harga murah lah ya, biasanya nempel magnet seperti ini. Perbandingan dari sisi desain. Nah, ini coba saya bandingkan berbagai macam brand dengan struktur daya yang berbeda-beda. Ini dari brand Venson 70 watt. Lihat seperti ini. Lihat ini unit perbandingannya. Kurang lebih sama ya dengan unit. Cuman beda desain saja. Nah, ketika saya bandingkan dengan Tranyo 120 watt, unit 120 watt lebih besar Tranyo. Lihat ini perbandingannya. Nah, kalau kita mengacu pada sisi perbandingan desain dan daya. Nah, yang unik itu ketika kita bandingkan dengan Baseus. Ini Baseus 100 watt. Sebentar, saya perjelas. 100 watt Baseus. Nah, seperti ini. Nah, dia paling besar sendiri padahal dayanya 100 watt. Kalau kita berpacu pada daya, kan ya lebih besar unit, tapi kok desainnya lebih kecil. Nah, ada yang mungkin dia menggunakan GaN sehingga ukurannya lebih kecil. Kita tidak bisa berpacu seperti itu ya. Monggo. Nah, saya cuma ingin membandingkan berdasarkan data seperti ini. Oke, dari sisi desain sudah. Sekarang coba kita bandingkan dari sisi berat, ini timbangannya. Dari sisi unit dahulu. Nah, lihat ini. Kalau kita menggunakan pacuan teknologi GaN, kita tidak bisa membandingkan sesuatu itu berdasarkan besar atau ukurannya dan berdasarkan beratnya. Bisa juga seperti itu. Ada juga, tapi kalau ada yang berpendapat, oh kalau besar dan berat itu mantap kualitasnya, komponen yang ada di dalamnya itu bagus. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, beda-beda pendapat. Nah, oke. Dari sisi unit ini beratnya lihat 99 gram. Oke, sekarang saya bandingkan misalnya dari Venson dahulu 70 watt. Nah, lihat 70 watt 127. Nah, dari sisi desain kurang lebih sama tapi lebih berat Venson. Nah, ya, kalau unit ringan. Nah, ya, oke. Dari sisi Venson sudah. Coba saya bandingkan misalnya dengan Tranyo. Nah, dayanya sama 120 watt dengan unit. Cuman agak besar Tranyo. Coba ini saya taruh sini 125. Bahkan dibandingkan dengan Venson masih berat Venson. Nah, ya, kalau saya berpendapat brand, pengaruh dari brand. Nah, ya, Venson brand bukan kaleng-kaleng. Kalau seperti Tranyo ataupun unit ini kan kategori adapter charger sakti ya. Nah, ya, jadi ya sama juga Tranyo ini juga kategori adapter charger sakti. Jadi ya kualitasnya itu atau build quality tingkat desain antara perbandingan tingkat desain watt dan berat ya 11-12 kalau menurut saya seperti itu. Nah, kembali ke sini lagi. Coba sekarang saya bandingkan dengan Baseus lebih besar, apakah dia lebih berat? Nah, lihat ini. 212, 2 kali lebih berat daripada unit. Padahal cuma 100 watt. Baseus brand bukan kaleng-kaleng. Juga menggunakan teknologi GaN ini. Nah, ya, saya bingung analisisnya. Intinya data yang saya sampaikan ya seperti itu. Kalau sampean ngejar dari sisi mempermasalahkan desain, kemudian berat dan perbandingan daya, ini tidak masuk. Nah, ini tidak masuk. Tapi kalau yang sampean kejar itu tentang fitur, kemampuan protokol isi daya cepat, misalnya dia support SuperVOOC ataupun yang lainnya, ini masuk. Tapi perlu pengetesan lebih lanjut ke masing-masing device. Silakan dilihat ke video selanjutnya. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan dual USB Doctor ini dari Finersi dan USB Doctor Cosi. Pertama saya cek dari sisi USB A dahulu. Kalau USB A saya cek dengan menggunakan USB Doctor Finersi. Nah, lihat ini lewat jalur USB A. Nah, seperti ini. Nah, sudah nyala. Sebentar saya masuk ke fast charging seperti ini. Saya buat auto detect. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading. PD tidak aktif, wajar ya, karena ini lewat jalur USB A. Lihat baterai charging aktif, FCP dia support hingga 12 volt, lumayan tinggi. SCP lihat sangat mantap.
dia support hingga 100 watt lewat jalur USB-A. Kemudian QC 5 volt, 9 volt, 12 volt, QC 2.0. QC 3.0 dia tidak bisa. Nah, ini yang saya suka. Ternyata lewat jalur USB-A dia support VOOC, dash, warp, dan super VOOC-nya aktif hingga 10 volt. Ini salah satu protokol IC cepat lewat jalur USB-A paling bagus yang pernah saya temui. Lihat, dia support 100 watt. SCP itu supercharger protokol dari Huawei. Kemudian lihat quick charging-nya dia support 12 volt. Bahkan super VOOC-nya juga aktif. Sayangnya PUM Express dia tidak aktif ya. Berbagai macam perbedaan lah ya antara adapter charger satu dengan yang lainnya. Tapi menurut saya ini paling bagus. Nah, lihat tes dari sisi USB-C atau PD sudah selesai. Langsung PD-nya aktif. Ini saya menggunakan kabel dari brand Xiaomi ya, yang support daya 120 watt. Langsung PD 3.0 aktif. Lihat, 120 watt. Sangat bagus. Kemudian FCP aktif, SGP aktif 100 watt. 120 watt, 100 watt. Jadi dari sisi tulisan 120 watt, ini juga 120 watt. Klop antara spesifikasi dengan hasil tes. Kita cek dari sisi yang lainnya. Nah, lihat ini yang saya suka. Dia lewat jalur USB-C ataupun USB-A ternyata support VOOC dan wrap dan super VOOC. Lihat. Bahkan QC seri keempat atau 4.0 dia juga aktif. Nah, cukup bagus sekali kemampuan protokol isi daya cepatnya. Sekarang saya tes dari sisi menggunakan USB Dr. Cozy. Nah, di sini saya masuk ke protokol. Nah, saya tes. Nah, kita tunggu. Masih loading. Nah, lihat nih. Nah, tadi dari sisi USB Dr. Finersi dia mencapai 120 watt. Tapi tidak detail ya. 120 watt itu dia mengatakan PD. Kalau dari sisi Cozy PPS, lihat ini. PPS-nya 120 watt, PD-nya 65 watt. Nah, kemudian voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. Cukup lengkap sekali. Maksimalnya 20 volt. Kemudian PPS lihat ini dia. PPS-nya lihat 20 volt 6 ampere sama dengan 120 watt. Hasilnya di sini. QC 2.0 5 volt 9 volt 12 volt. QC 3.0 tidak aktif. Nah, lihat ini ada tulisannya PD 3.0. Jadi ini hasil dengan menggunakan USB Dr. Cozy. Tes PD trigger unit 120 watt. Nah, buat teman-teman ada yang belum paham mungkin apa itu PD trigger, di sini dia melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC4, PD 3.1, EPR dan AVS. Itu pengetesan yang dicakup oleh PD trigger. Lihat ini sudah saya loadingkan. Kita tunggu sebentar. Ini masih loading ya. Nah, kita tunggu. Nah, lihat PD triggernya langsung support 120 watt. Sama seperti yang ada di unit ini. Jos ya, antara spesifikasi dan hasil itu klop. Nah, ini yang saya suka. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya. Lihat ini dia support 5 volt sampai paling tinggi di 20 volt. Lihat ini. Coba mungkin ada yang di bawahnya lagi, saya scroll. Tidak ada. Kemudian dari sisi ampere, dia support 3 ampere. 3,25 ampere hingga 6 ampere. Sangat lengkap kemampuan PD triggernya. Tes adapter charger bawaan ponsel Xiaomi ini dari device Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Seperti ini adapter charger bawaannya. Outputnya USB-A, kemudian kabel bawaannya ini menggunakan arus 3 ampere. Bisa dilihat di sini. Saya hubungkan sekarang. Nah, di sini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8%. Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24, sekian watt. Tadi maksimal di daya 25 watt. Dari teori adapter charger per ponselnya Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, lihat ini maksimal di 25 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang kita cek dari sisi ripple adapter charger plus kabelnya. Nah, lihat ini hasil ripple-nya. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes adapter charger Xiaomi 67 watt plus kabelnya. Ini bawaan dari ponsel Xiaomi Poco N6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Seperti ini adapter chargernya. Bawaan dalam paket pembelian ya. Outputnya USB-A. Kemudian kalau dilihat dari sisi kabel, lihat ini ada tulisannya 6 ampere USB-A to C. Saya hubungkan sekarang.
Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 1%, turbo charging 60 watt aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB. Dr. Koshi membaca. Sebentar, saya matikan layarnya biar stabil dayanya. PBS yang aktif dengan seluruh daya, lihat masih negosiasi daya menuju daya maksimal. Nah, dengan seluruh daya saat ini mencapai 8,5 volt kali 3. Nah, lihat sudah jalan di 4 ampere. Secara kabel ini menggunakan kabel 6 ampere ya. Nah, sekarang sudah jalan di 4,5 ampere, sudah jalan di 5 ampere. Lihat ini. Secara tulisan PPS yang aktif, secara notifikasi yang ada di ponsel Xiaomi Turbo Charging 60 watt. Lihat, dia sudah jalan di 5,9 ampere. Nah, kalau kita menggunakan dasar kabel bawaan, lihat ini tadi mencapai 5,9 ampere. Secara teori adapter chargernya 67 watt. Lihat dia mencapai maksimal di 55 watt. Nah ya, itu titik daya maksimal antara kabel dan adapter charger. Sekali lagi, kabelnya 5,9 ampere, adapter chargernya 55,5 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya cek dari sisi ripple-nya. Lihat nilai ripple-nya. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 95 mV. Coba kembali ke sini lagi. Tadi dia mencapai titik maksimal, lihat dia ada kenaikan daya 56 watt versus kabelnya mencapai 6 ampere menggunakan kabel charger plus adapter charger bawaan ponsel Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Tes adapter charger bawaan Xiaomi 120 watt plus kabelnya juga ini support 120 watt. Ini bawaan dari device Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Nah, lihat ini adapter chargernya seperti ini. Untuk outputnya dia menggunakan USB-A seperti ini. Kemudian coba kita lihat dari sisi kabelnya. Lihat ini, dia tulisannya seperti ini. Kemudian untuk ampernya dia support 6 ampere. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 7%, ada desimalnya 120 watt aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya, lihat dia sudah mencapai di 17 volt, sekian. Secara ampere 5,4 ampere maksimalnya tadi. Secara daya dia maksimal di sudah jalan 98 watt. Dari teori, lihat ini adapter chargernya 120 watt. Nah, lihat dia sudah menyentuh di 99 watt, sudah menyentuh di 100 watt. Secara ampere kabel tadi mencapai maksimal di 5,5 ampere. Dari teori kabelnya sekali lagi 6 ampere. Lihat ini. Nah, menyentuh di 100 watt. Ponselnya Xiaomi Turbo Charging 120 watt. Ternyata dia maksimal di 100 watt. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, lihat nilai ripple-nya. Dayanya sangat tinggi, tapi ripple-nya ya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 113 mV. Nah, coba kembali ke sini lagi. Nah, tadi menyentuh di 101 watt. Lihat ini. Secara ampere 5,6 ampere. Menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan Xiaomi 120 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Nah, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 54%. Nah, lihat quick chargingnya aktif. Nah, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi yang aktif QC 3.0 dengan seluruh daya 6,7 volt kali 0,6 ampere sama dengan di 4 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Ada dua kemungkinan. Karena tadi ponselnya start dari baterai di atas 50% sehingga mungkin ada penurunan daya. Kemungkinan kedua karena usia ponsel ini sudah sekitar 5 tahun atau 4 tahun sehingga mungkin saja dia turun performa. Wajar ya karena usia pakai sudah 3-4 tahun. Andaikan ponselnya masih fresh, pasti ketika quick chargingnya aktif dayanya di atas 10 watt. Nah, dari sisi sudah. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Nah, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 44 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan.
Mi Turbo Charging aktif start dari baterai 9%, cuman tidak ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,8 ampere sama dengan di 25, sekian watt. Nah, ini setara dengan menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Cuman bedanya tidak ada desimalnya. Nah, dari sisi sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 56 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini sudah saya hubungkan, start dari baterai 8%, ada desimalnya. Xiaomi Turbo Charging 67 watt aktif. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Lihat PPS yang aktif ini masih negosiasi daya. Sekarang sudah berada di daya 17, 18, 19 watt. Lihat, dia terus mengalami kenaikan daya. Nah, secara tulisan PPS ya di sini ya yang aktif, di sini Xiaomi Turbo Charging yang aktif 67 watt. Lihat, dia sudah jalan di 4 ampere 8,7 volt, sekarang sudah berada di 40 watt. Dari teori ponselnya Turbo Charging 67 watt. Lihat ini pergerakan dayanya. Nah, lumayan cepat. Nah, lihat sudah jalan di 44 watt. Sekarang sudah di 5 ampere 45 watt. Nah, sepertinya sudah mengalami titik daya maksimal di 5 ampere atau 45 watt. Nah, lihat ini. Dari teori Xiaomi Turbo Charging 67 watt. Ya ini maksimalnya dari adapter charger unit 120 watt ke ponsel Xiaomi 67 watt. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini Ripple-nya dayanya tinggi, tapi Ripple-nya tidak terlalu tinggi, lumayan lah. Saya pause cara acak menghasilkan nilai VPP 75 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Nah, ini tes yang paling dahsyat. Adapter chargernya 120 watt, ponselnya 120 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 16%, ada desimalnya 120 watt aktif maksimal. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif. Nah, lihat dia mengalami penyesuaian daya atau negosiasi daya. Sekarang dia jalan di 16 volt, sudah jalan di 4 ampere, sudah jalan di 85 watt maksimalnya. Lihat dia masih terus berangsur-angsur naik. Lihat sangat dahsyat sekali outputnya, sudah jalan di 96 watt maksimal, ampernya 5,4 ampere. Apakah bisa naik terus? Ya silahkan dilihat perkembangan dayanya. Ini 17,9 volt kali 5,3 ampere, maksimalnya tadi di 96 watt. Nah, sudah tidak bisa naik lagi ya. Dari sisi sini sudah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, lihat ini nilai Ripple-nya, dayanya sangat tinggi tapi Ripple-nya tidak terlalu tinggi. Saya pause cara menghasilkan nilai VPP 97 mV dengan menggunakan adapter charger unit 120 watt. Jadi kesimpulannya adapter charger unit GAN 120 watt ini dalam kategori adapter charger sakti. Berdasarkan tes ke device Xiaomi ecosystem, mulai dari daya quick charging 18 watt lewat jalur USB-A dengan menggunakan kabel robot 120 watt ini. Ke Xiaomi Quick Charging 18 watt, Quick Chargingnya juga aktif. Ke Xiaomi Turbo Charging 30 watt, Mi Turbo Chargingnya juga aktif. Ke Xiaomi Poco Turbo Charging 60 watt, dia juga aktif dan ada desimalnya. Terakhir ke Xiaomi Hyper Charging 120 watt, dia juga aktif notifikasinya dan ada desimalnya. Lalu dari sisi output daya maksimal masih di bawah sedikit dibandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel. Misalnya tadi ke Redmi 33 watt ya, dia setara dengan adapter charger bawaan ponsel. Misalnya ke ini Xiaomi Redmi Hyper Charging 120 watt, dia sedikit di bawahnya. Nah ya, tadi kalau menurut saya dari sisi kemampuan output daya maksimal 11-12 lah ya kemampuannya dibandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel. Tapi secara keseluruhan cukup bagus sekali performa adapter charger ini, support buat device Xiaomi mulai dari daya 18 watt hingga 120 watt. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes adapter charger unit 120 watt adapter charger sakti ini dengan menggunakan kombinasi kabel robot 120 watt,
Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli unit gas 120 watt ataupun alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.